karena tumpah darahku yang mulia. Kan ku puja sepanjang masa, tanah airku aman dan makmur. Pulau belaka yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa. Sejak dulu kala melambai-lambai liur di pantai, berbisik-bisik raja memuja pulau nan indah bermain. Tanah airku Semangat, semangat. Semangat hari ini. Mengenal sejarah ya. Hari ini kita mengenal sejarah kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Baik, sebelumnya bagi tanya. Bangsa Eropa itu siapa saja? Belanda, Jepang, enggak ya? Apa? Eropa ya, bangsa Eropa. Kalau Jepang itu bangsa Asia. Tadi Belanda apa lagi? Inggris, Spanyol, Portugis, ya itu ya bangsa-bangsa Eropa. Nah, ada dibagi dalam bangsa Asia sama Eropa. Kemudian ada bangsa Arab tersendiri. Kalau Jepang, India, Cina itu masuk Asia, ya. Jadi bangsa Eropa di sini kita bahas adalah bangsa Portugis. Lagi Spanyol, Inggris, ini kita bahas hari ini adalah bahasa Eropa yang empat ini. Kenapa empat ini kita bahas? Karena bahasa Eropa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda yang datang pertama kali menjajah Indonesia. Bangsa Indonesia. Ya, kalau terus silakan ditulis nanti masuk soal ya. Lagi selanjutnya ya, apa latar belakangnya? Latar belakang kedatangan bangsa gimana tadi ya? Apa latar belakang kedatangan bangsa Barat di Indonesia?
Oke, baik. Nah, di sini Bapak tampilkan media yang sebelumnya belum pernah Bapak tampilkan, ya, adalah media games. Ya, siapa yang suka games? Ya, game apa saja yang dimainkan? Ada robot, ya. Jadi silakan main game, tetapi yang mengedukasi, ya, mengedukasi. Kenapa mengedukasi? Karena game itu menambah pemahaman kita dan untuk pembelajaran. Jangan game yang tidak menambah pemahaman. Contohnya Mobile Legends. Apalagi PUBG, FF. Apalagi Sakura. Nah, itu juga kurang untuk menambah edukasi. Ya, boleh dimainkan hanya sekedarnya saja. Ya, ada suatu game Bapak perkenalkan. Ini namanya game bangsa. Yaitu semuanya pasti suka game kan? Semua pasti suka game. Bapak pasti suka game. Bapak kenal games itu dari waktu SMA. Ya, pertama kali mengenal komputer. Ya, itu bermain game khusus namanya. Sederhana sekali. Kemudian terus main game sehingga sekarang untuk main game itu kurang, ya, kurang sudah bosen. Dari zaman kemarin itu main game sehingga terus sekarang sudah ada game-game yang baru. Tetapi dari pembelajaran kita, game itu bisa menjadi edukasi untuk kita, ya, dan juga sebagai ada juga yang kalau tidak akan menjadi suatu permasalahan untuk kita. Ada yang bisa mengerti nggak di sini? Apa? Kita game nggak di sini? Ada yang bisa mengerti nggak di sini? Ada? Ada manusia. Ada yang bisa main game setiap hari itu pasti harus main game, ya. Nggak kenal waktu, malam itu bergadang main game terus. Ya. Baik. Di sini ada game namanya Race of Nasional. Race of Nasional. Ini cuma bisa di-install di komputer, ya. Di komputer, ya. Tetapi versi dalam bentuk apanya, HP-nya Android itu macam-macam. Tapi modelnya ada dua yang sama, ya. Race of Nasional. Beras, ya, mencari beras di seluruh nasional. Oke. Baik, di sini ada bapak-bapak 5 negara, ya. Ini ada warna putih. Yang putih ini ada warna biru, warna merah, warna hijau, dan warna ungu. Ya, yang warna putih ini karena Indonesia. Kemudian ya yang ini sama Portugis. Ya, kemudian ini sama Spanyol. Ya, ini dari Inggris. Ya, bagi kita yang suka Indonesia warna putih. Kemudian apa yang menjadi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Indonesia? Contohnya, ya. Pertama adalah pasar Indonesia. Pasar Indonesia. Ya. Kemudian motif pedagangnya bagaimana? Yang kita ibaratkan ini adalah Portugis, ya. Ini Portugis, ya. Ya, mereka juga memiliki pasar. Ya, mereka juga memiliki pasar. Ya, ini orangnya yang mau berdagang ke Indonesia. Nah, ini Indonesia, ya. Mau berdagang ke Indonesia. Ya, kalau sebenarnya akan pergi berdagang ke
Indonesia. Nanti itu dagangannya. Ya, zaman dulu pakai kuda ya, atau kuda. Nanti kita dagangannya. Nanti ke dagangan. Senang ya, tidak boleh ke apa ya, masuk ke wilayah Indonesia ya. Kasih istilahnya contoh ini ya. Contoh ini kapal Portugis ya. Dia berlayar ke Indonesia. Ya. Oke, ya, berlayar ke Indonesia. Dia berlayar ke Indonesia. Itu dia berlayar ke Indonesia. Itu tidak boleh lagi, tidak boleh. Oke, menuju ke dagangan. Ya. Kemudian yang pertama adalah terbakanya adalah dagangan ya. Perdagangan. Selanjutnya apa? Yang kedua. Apa yang kedua? Ya, motivasi 3G. Motivasi 3G. 3G. Apa saja itu? Goal. Goal. Apa itu goal? Goal. Ya, terus kerjaan. Kemudian glory apa? Apa glory? Apa glory? Kepercayaan atau agama ya. Agama. Ya. Motifnya adalah 3. Goal, dan glory. Ya. Apa itu goal? Goal adalah Indonesia kaya akan emas. Emas apa saja itu? Ya. Ya. Bisa jadi emas asli ya. Ini nama emas ya. Bisa emas yang memang benar-benar emas yang ditambang di Indonesia. Ada di mana? Indonesia. Ya, ini gambar apa ini? Indonesia kaya akan rempah. Ya, kan rempah. Ya, banyak itu sembuh ya. Ini kaya akan rempah. Ya. Apa saja dong rempah? Ada apa? Arak, chicken, kayu manis, dan rempah lainnya ya. Clear ya? Nama diva ya. Oke. Selanjutnya apa? Motif yang ketiga adalah keyakinan agama ya. Contohnya kita buat dulu masjid apa ini ibadahnya ya. Oke, contohnya adalah ketika Portugis dan bangsa Eropa ibadahnya berbentuk ya. Kita buat ibadahnya dulu. Oke. Ya, tempat ibadahnya sudah di. Iya. Iya. Ya, baik. Ini adalah tempat ibadah. Ada Israel. Ya. Bangsa Eropa menyebarkan agama ke Indonesia. Jadi namanya glory, ya, glory. Kemudian
Ya, gospel. Ya, gospel. Gospel apa? Gospel adalah kekuasaan. Ya. Negara-negara Eropa ingin memperluas kekuasaan. Semakin banyak wilayah kekuasaan, maka dia semakin hebat pada zaman dahulu ya. Oke, baik. Ya, sekarang lanjut ya. Masih di Portugis. Ya. Tadi yang biru ini bangsa apa tadi? Portugis. Yang putih adalah bangsa Indonesia. Oke. Bangsa Portugis pertama kali ya datang ke ya bangsa Portugis pertama kali yaitu di datang pertama kali di mana? Pertama kali datang ke Indonesia ini tahun 1512 ya, dan menguasai Maluku. Apa itu Maluku? Ya, Maluku ya. Yang sudah dikuasai Maluku oleh bangsa Portugis. Ya. Kita sudah tahu bangsa masukkan ya. Portugis cuma masukkan ya. Ya. Menyerang ke Maluku ya. Penyerangan tidak semestinya langsung dilakukan ya. Ada perlawanan dari bangsa Indonesia ya. Jadi dikuasai lagi ya, belum berhasil ditaklukkan ya. Oke, kita mau sudah lagi ya. Biar cepat ya. Kawan bangsa Indonesia Maluku di Oke, baik. Nama bangsa Portugis ya. Ya, sudah dikuasai tadi dari. Sekarang kan sudah menjadi warna biru ya. Dikuasai oleh bangsa Portugis. Oke, selanjutnya adalah bangsa Inggris ya, Spanyol ya. Iya. Selanjutnya adalah bangsa Spanyol. Ya, menguasai bangsa Spanyol tadi warna apa? Ya. Kemudian bangsa Spanyol menyerang wilayah Maluku tadi yang sudah dikuasai oleh Portugis. Ya, katanya
Dia menyerang wilayah yang telah dikuasai oleh bangsa Portugis. Prancis, Maluku, ya, sudah dikuasai oleh Spanyol. Tahun berapa? 1521. Oke, baik. Ya, sekarang wilayah Maluku sudah dikuasai oleh bangsa Spanyol. Ya, sekarang adalah kedatangan Inggris yang masuk Inggris. Masih menguasai wilayah. Ya. Setelah dikuasai oleh bangsa Spanyol, yang masuklah bangsa Inggris. Dia yang gagal menguasai wilayah nanti ya. Inggris, bangsa Inggris Jadi sekarang adalah bangsa Spanyol melawan bangsa Inggris. Tahun berapa? Tahun 1909. Ya. Ya, jadi pertempuran antara bangsa Spanyol dengan bangsa Inggris menentukan wilayah Maluku. Ya, Maluku. Ya, sekarang wilayah Maluku telah dikuasai oleh bangsa Inggris. Lagi ya, lagi untuk melindungi wilayah Maluku. Untuk pasukan lagi untuk wilayah Maluku. Sekarang kita balik ke wilayah. Iya. Ya, sekarang adalah bangsa Belanda. Ya. Belanda tidak menyerang wilayah Maluku Utara mendarat. Ya. Belanda pertama kali mendarat itu di wilayah Jawa. Itu Jawa. Jawa. Kita pilihkan dulu. Kita Inggris saja. Ya.
bangsa Belanda, ya, menguasai mendarat pertama kali di Jawa ya, dan menyerang wilayah Jawa. Sebelum Belanda, sekali ya. Oke, wilayah Jawa sudah dikuasai oleh bangsa apa? Belanda. Berarti sebelah sini itu wilayah Inggris. Di sini ada wilayah ya. Maka Belanda Inggris ya. Maka Inggris dia menyerahkan wilayah Maluku kepada Belanda. Ya, sehingga Inggris kembali ke negaranya ya. Inggris kembali ke negaranya dan Belanda menguasai wilayah Indonesia pertama ya, dan menguasai seluruh Indonesia. Nah, diserangnya wilayah Indonesia ya. Menang ya di kelasnya. Dan wilayah Indonesia semuanya dikuasai oleh bangsa Belanda ya, termasuk ya kerajaan terbesarnya, kerajaan apa ya, Jawa ya, yang terbesar dikuasai oleh bangsa Indonesia sudah habis ya, sudah dikuasai oleh bangsa Belanda. Jadi wilayah ya, Belanda ke Indonesia itu pada tahun berapa? 1596. Sekarang wilayah Indonesia telah dikuasai oleh bangsa luas sekali wilayah Belanda. Semuanya sudah dikuasai oleh bangsa Belanda. Dan sekarang setelah dikuasai diperbaiki oleh bangsa Belanda itu sendiri. Tadinya menjadi wilayah kekuasaan, sekarang menjadi luas. Wilayah kekuasaan Belanda menjadi lebih luas.
Indonesia, mereka mendirikan suatu pemerintahan di Indonesia, ya. Mereka mendirikan pemerintahan di kekuasaan, ya. Mendirikan pemerintahan, ya. Mereka mendirikan pemerintahan di Indonesia. Mereka mendirikan pemerintahan di Indonesia. Karena itu VOC, ya. Jadi pemerintahan Belanda yang berada di baik, ya. Jadi baik, dari sampai di sini, ya. Penjelasan atau pendapat bangsa Eropa di Indonesia. Ya, tadi bangsa apa saja yang di Indonesia? Portugis, Apa yang melatar belakangi mereka datang ke Indonesia? Sama saja benar-benar apapun rempah-rempah yang ada di Indonesia, karena zaman dulu itu rempah-rempah itu sama harganya dengan emas, ya, kecuali emas bagus, ya, belum ada, ya, ada emas bagus, ya. Oke, baik. Jadi inilah latar belakang dan bangsa Eropa satu saja yang datang ke Indonesia, ya. Kemudian tahun berapa saja bangsa itu datang ke Indonesia. Oke, baik. Jadi kesimpulan pada hari ini adalah kita belajar tentang mengenai sejarah kedatangan bangsa Eropa. Jadi bagaimana belajar kita hari ini? tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, tubuh yang kami siap berdoa, takut-takutan tangan diputar. Lumbur-lumbur tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah siap berdoa. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima. Berbunyi semuanya, 1, 2, 3, ku siap berdoa. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik, ya.
Ulam. Iya.